akhirnya berjumpa lagi Lur. Kali ini kita bertemu dengan salah seorang legenda hidup. Beliau adalah Bu Martani. Nah, mungkin sedulur-sedulur Miko yang sudah alumni masih ingat beliau yang dulu tidak banyak berbicara, tetapi kita sungguh salut, sungguh hormat dengan beliau. Mari kita nanti akan ngobrol-ngobrol dengan Bu Martani, bagaimana kabarnya, kemudian pesan apa yang akan disampaikan oleh Bu Martani. Ikuti terus bincang-bincang kita ya Lur. Selamat siang, salam berjumpa Bu Martani. Kabar Bu Martani? Baik, sehat. Bisa ketemu lagi. Bisa bertemu lagi loh. Begini Bu Martani, ada kerinduan para alumni ini ingin mendengar, ingin melihat kabarnya Bu Martani, kemudian ingin sekali lagi mendengar pesan-pesan yang nanti bisa dibawa oleh para sedulur-sedulur Miko, nanti supaya mereka juga mengenal sosok Bu Martani yang seperti apa. Mungkin beberapa sedulur Miko yang sekarang mungkin kan juga belum pernah mengenal sosok profil Guru Mikael yang sebelum-sebelumnya itu seperti apa. Nah, kemudian nanti supaya para sedulur Miko itu yang alumni juga kangennya bisa terobati, kemudian yang belum pernah mengenal, oh ternyata sosok guru yang sebelum-sebelumnya itu seperti ini profil. Bu Martani ini dulu mengajar di Mikael itu mulai tahun berapa? Itu menjadi guru itu sebetulnya kesasar. Kesasar. Nah, dulu itu tidak ada pikiran untuk jadi guru. Lulus SMA, saya itu daftar pajer. Nah, tes pertama kato, tes kedua kato, tes ketiga out. Nah, terus Dawi mlebu daftar, sing buka karena iki jurusan yang masih ada itu hanya geografi karo sejarah. Oh, geografi sejarah. Nah, terus saya ambil sejarah. Repotnya waktu latihan mengajar, loh aku kira aslinya wong meneng Mas. Ora omong. Ya dulu itu yang ra ditutuk, apalagi kalau baru ketemu gitu, yang ora ditakoni orang ngomong. Sampai-sampai mau mengajar itu gawe kepean. Iya. Buat kepean. Di rumah dulu, kok terus karek main nang kelas. Nah, setelah lulus itu maunya ya tidak jadi guru. Iya. Tapi akhirnya ya kepaksane. Kepaksane. Saya pertama kali mengajar itu di Semarang. Oh, di Semarang. Di Semarang, Yayasan Diponegoro. Yayasan Diponegoro itu satu kompleks ya seperti di Atmi itu. Ya. Isinya ki SMP, SMEA, dan SMA. Oh. Jadi satu guru itu kalau dibutuhkan bisa di tiga-tiganya. Oh. Terus sebelah yang masih satu kompleks itu akademi uang dan bank itu AUB. Saya mengajar di Semarang itu kurang lebih 8 tahun. Lumayan ya, 8 tahun. Ya, 8 tahun. Terus saya keluar dari Semarang karena ibu sakit. Saya pulang ke Solo. Itu tahun 79. Awal 79. Terus nganggur beberapa bulan. Kebetulan adik saya yang diisi ini dulu SMA-nya juga sama dengan saya. Muridnya Bu Warosri. Oh ya. Bu Warosri itu guru saya dulu. Bu kepada Bu Warosri, Bu Waro ngendika, mbok yen anak kancamu sing golek gawean, iki Mikael butuh. Oh gitu. Tapi yang punya ijazah mengajar. Punya pengalaman mengajar. Ijazah. Oh ijazah itu. Ijazah yang bisa mengajarkan dari IKIP. Mengajar waktu itu. Iya, dari IKIP kan yang dulu. Soalnya apa?
mau didaftarkan jadi pegawai negeri. Kalau PNS kan kalau tidak angel, ya. Kalau bukan ijazahnya. Ya, kalau tidak ijazahnya mengajar tidak bisa. Ya. Gitu. Ya, kira-kira bulan apa ya? Akhir tahun sekian. Akhir tahun. Entah Desember atau November itu saya dipanggil Pak Tim untuk diberitahu kalau itu ujian PNS. Oh, ujian PNS. Ya, di Semarang. Itu tahun 79. Nah, ya semuanya itu mungkin itu sudah jadi suratan. Situ saya lolos tes itu. Nah, mulai mengajar di Mikael itu 1980. Oh, 80-nya. Ya, kan 79 tes ya, itu 79, ada pengumuman 80. Nah, terus kemarin itu pensiun di tahun 2008 akhirnya Bu Martani pensiun. Nah, berarti dari tahun 80 sampai 2008 mungkin ada peristiwa yang mungkin sangat mengenang untuk Bu Martani. Kira-kira peristiwa apa? Yang pertama, lulus PNS, ya seneng banget. Yang kedua, lulus jadi anggota Katolik. Oh iya. Kalau mlebu lah, durung baptis Mas. Oh gitu. Walaupun ijazah saya itu dari SD sampai SMA itu Kanisius semua. SD-nya susteran, SMP-nya SMP 1 Kanisius, SMA-nya SMA Kanisius. Tur nganggo embel-embel petang. Mereka sekolahnya kita dadi siji karo SMP Kanisius 1. SMP-nya pulang, SMA-nya masuk. Jadinya SMA Kanisius. Sip, pun model sip nih. Nah, setelah itu kalau baptis ini kan yang berjasa itu Romo Roni itu kan dulu fraternya di Mikael. Oh. Nah, terus dari entah Romo Kasut apa Romo Almer saya enggak tahu. Wong dadi BP iki kudune ya Katolik. Oh, gitu. Katolik lah. Terus frater Roni waktu itu nari saya itu sebenarnya sudah lama kepingin jadi Katolik. Kan saudaranya bapak-bapak saya kan Katolik semua. Oh gitu ya. Ya, hanya bapak yang Islam. Nah, terus itu dibimbing Romo frater Roni itu terus baptis itu kalau tidak salah tahun 85 kalau tidak salah. Oh 85. Oh. Ada cerita yang lain mungkin pas waktu pengalaman mengajar mungkin dengan siswa atau pernah ingat siswa siapa? Nakale. Saya itu yang paling grantes. Jenenge aku lali. Iya. Anaknya itu bisa barep. Sedulure loro jadi bertiga. Oh iya, bertiga. Itu ayahnya pegawai bank. Yang ibunya ibu rumah tangga biasa. Ibu rumah tangga. Nah, kebetulan ayahnya itu meninggal. Nah, sebagai anak laki-laki paling gede, terus SMA arep ujian Mas kuwi kelas 3. Ya mungkin pikirannya enggak katut bocah-bocah ganggung niku yang bengi ngebut-ngebut. Oh, balapan. Nah, dengan latar sekolah itu kan nangani anak kayak gitu kan harus hati-hati. Iya, betul. Itu mulainya itu kelas 2 STM pertengahan gitu. Direh-reh dia sampai bisa naik kelas 3. Dilalah frater
Dwiko. Oh, Frater Dwiko, ya. Ya, itu fraternya itu. Tak pikir, wah, fraternya psikologi mesti bimbingan iki ya Mateng. Terus ngatek di gawa nang Guest House dulu. Iya, dulu. Berapa hari itu di Guest House terus melarikan diri itu. Entah melarikan diri apa menganu, pokoknya ora kerasan yang kono. Yes. Dan saya grantes kayak apa Mas? Siang, ya jam-jam 10 gitu ya. Jam 10. Anak itu saya panggil, tak kandani kah? Ya, terus dia sana. Lah kok arep mulai pulang sekolah itu dipanggil Pak Roto dikeluarkan. Oh. Katanya ini rekomendasi dari bengkel. Aku ngetok ke bocah kok enak. Oh gitu. Nah gitu ya apa entah anak itu kayak apa. Iya. Nah harusnya mengeluarkan anak itu kan harusnya ya dimusyawarahke sik to. Oh gitu, nggih. Gitu. Musyawarah dulu. Nah kita lah guru si A biya si B atau si anu bagian iki biya bagian iki biya. Saya tuh aduh bocah kamu tak reh-reh kaya ngono. Kandhane tarik-tarik. Lah kok arep mulai kok diceluk ditokke iki rasane piye? Oh iya. Iya toh? Nggih, betul. Nah, itu yang menurut saya paling mengena ya waktu itu ya. Iya. Artinya memang nggak terlupakan, saya sudah berusaha tapi ya, seolah rasanya sia-sia. Menyelamatkan anak itu loh. Ya, ditokke kok saya ora karuan. Atau mungkin Bu Martani pernah ingat menanamkan satu nilai ke salah satu siswa mungkin, kemudian sampai sekarang nilai itu ternyata masih ada dan masih dibawa oleh alma mater SMK Mikael itu, kira-kira harapan atau nilai yang ingin dibawa oleh Bu Martani untuk anak-anak yang notabene cowok semua, terus kemudian juga wah karakternya juga seperti itu. Nah mungkin ada satu hal yang sebenarnya saya tuh pengen menanamkan nilai ini, itu kira-kira apakah ada? Yang saya harapkan, yang saya inginkan, Cak Mikael itu katakanlah dalam tanda petik sopan baik di dalam maupun di luar. Saya contohkan, saya kan jalan Kondaran Gede ke sekolahan itu kan jalan ya, gitu. Jadi kan mendengar omongannya kiri kanan itu. Ya yang di anu itu kadang itu loh, yang dua nyepeda gitu loh. Banter anak sing ngegas, anak wong linggih barang wis ora nganggo mantuk, ora nganggo apa. Itu. Nah, saya itu mengharapkan orang itu kalau menghargai orang lain, itu sebetulnya menghargai diri sendiri. Iya. Sebabnya apa? Ya anak opo-opo. Kalau Cak Mikael itu apik. Untuk siapa? Untuk diri sendiri. Betul. Paling orang, kalau orang itu lewat, anak itu lewat, Mas. Menyapa. Iya. Nah, betul. Kalau Cak Mikael itu ngerti tatanan, ngerti sopan santun, mata layan orang. Wah, kita ganti toh. Oh, Cak Mikael. Kan repot saya yang malu sendiri akhirnya. Makanya terus di Mikael sekarang kan ada portal sekarang. Jadi mungkin karena kasus-kasus semacam itu mungkin juga banyak yang merasakan, ya sudah dibuat portal sekarang. Jadi kalau masuk mau tidak mau ya parkirnya di situ, kemudian jalan kaki. Sama-sama jalan kaki. Nah, ini mungkin Bu Martani masih kemutan ciri khas anak-anak SMK Mikael waktu itu yang mungkin masih terngiang di pikiran Ibu, mungkin ciri khas Mikael yang mungkin cukup membanggakan. Itu kira-kira. Saya tuh walaupun sudah pensiun, saya tuh kan pendengar setia RRI. Pertandingan basket. Basket GBL. Itu kan Mikael juga ikut. Iya, nggih. Nah,
ada komentar atau ada komentatornya. Yeah. Wah ini loh, anu apa? Oh supporter, ya. Supporter Mikomania. Itu boleh dicontoh itu. Orang mandakui anu tim awake dhewe utawa wong liya diberi support yang baik. Nah, itu saya tuh wah iki support bisa. Itu lho Mikomania lho, Bu Martani bangga dengan kalian lho. Sampai itu ya Bu Martani, waktu ada peristiwa habis permainan selesai, mereka sempat pulang terakhir terus bersihin stadion itu juga. Itu loh, nah itu harus dibudayakan loh, contoh itu loh. Kemudian lagi ini loh, tahun berapa saya lupa. Ya. Lulusan. Pengumuman lulusan. Ya. Itu kan biasanya semprot. Ya. Nah itu tahun berapa saya lupa. Segerombol anak entah berapa orang itu. Soko MKL. Sekolahan. Ya. Sampai stadion mana? Jalan kaki. Oh, jalan kaki. Bawa Longmes, bawa bendera MKL. Bendera MKL. Terus anggere nek gendera hormat. Itu saya mendengar juga itu. Wah, iki kudune iki sing dilestarikan, corak-coraknya sing dilestarikan itu. Itu loh budaya yang harus dilestarikan kata Bumar loh ini. Kalian lulus Longmes enak bendera hormat toh. Jos. ini dari Bumar itu sesuatu yang membanggakan itu. Jos loh. Nah, sekarang begini Bumar. Mungkin Bumar ada pesan untuk yang pertama, karena ini nanti pesannya ada untuk alumni, untuk yang masih bersekolah, dan nanti yang terakhir untuk para guru kami yang mungkin masih berkarya di SMK MKL. Nah, yang pertama mungkin untuk alumni, pesan untuk alumni, monggo Bu Mar. Pesan saya, tekunilah pekerjaan Anda dengan sepenuh hati. Jangan mudah dipengaruhi oleh biasanya sampai kali karena biaya belanjanya lu kayak. Oh iya, terus akhirnya harus keluar terus untuk mencari ya. Nah itu kan sebetulnya merugikan diri sendiri. Iya, betul. Karena orang iso ndang naik secara karirnya jadi malah mentok itu. Kemudian juga kekompakan. Harus kompak dengan sesama. Apalagi sama-sama alma mater MKL. Saling pengertian. Saling membantu. Sebab mau tidak mau itu kalau ada ikatan alumni dari yang angkatan tua dengan angkatan muda kan juga mempermudah mencari kerja. Ya. Sebab ada perusahaan yang itu dikuasai kono kae lulusan saka kono rata-ratanya saka kono. Nah itu kan kompak supaya antar angkatan itu masih bisa komunikasi. Kemudian kalau pesan untuk para sedulur Miko yang mungkin saat ini masih belajar di SMK, pesan saya yaitu kalau sudah memilih satu itu ditekuni sampai selesai. Jangan mangro tegese wah aku ndang sekolah nang MKL jangan ngomong tekan kancane. Ikut-ikutan teman. Nah, sampai akhirnya di tengah jalan maju ke mundur. Nih dan itu tadi ya jaga nama baik alma mater loh. Jadi kalau sudah terjun ya harus selesaikan sampai finish. Nah, yang terakhir pesan untuk para guru yang berkarya meneruskan perjuangan Bu Martani. Jagalah kekompakan. Jaga ini nama sekolah. Sebab kita tidak tahu kalau di dalam itu bagaimana, kalau di luar itu kadang-kadang sok beda. Juga jangan putus asa kalau membina anak itu, sebab karakternya lain-lain. Begitu untuk Bapak Ibu guru yang masih berkarya di SMK MKL, pesan dari Bu Mar, tetap semangat
harus jangan putus asa kalau ada dalam membela anak untuk tetap belajar dengan semangat itu jangan putus asa, harus didampingi sampai akhir nih Bu Mar. Nah seperti itu. Nah untuk sedikit Mas, okay, ini mumpung kelingan. Kalau menemui anak-anak yang rada goncang, okay. Itu artinya iki arep metu apa? Oh gitu ya. Karena itu tadi masuknya karena kepencet kancane. Oh iya tadi ya. Ini SMK-nya diselesaikan dulu. Kamu punya keahlian. Ya. Terus sesudah lulus, kamu kan bisa menggapai apa yang Anda inginkan. Sebabnya seperti ini Mas. Ada anak itu ya dulu, ya gitu. Kurang setengah tahun ki bingungi. Yeah. Karena dia anak band. Nah ya itu. Ya saya beritahukan, jadi anak band ya kenal, ini yang dua keahlian yang lain itu akan kan lebih baik lagi. Kemudian kalau ada anak yang ini lulusan STM paling-paling jadi kuli. Nah ini sebetulnya lulus STM itu kalau sudah lulus bisa masuk ke universitas betul. lain teknik. Contohnya, ini jenengnya aku ya saling mana. Itu sebetulnya anaknya itu ya baik. Seneng glenyengan pancen. Ya, niku pun lulus STM. Arep mlebu admi. Kancane do testing awake iki sedolan. Rumasane tesnya sesuk. Lah bareng teko kan wis telat. Habis itu dia ke UNS njupuk sarjana hukum sampai lulus lulus sarjana hukum mintanya orang untuk gawean balik nang sekolah. Saya minta pekerjaan dulu kok iki SH kok STM. Lah saya belum dapat pekerjaan Bu. Ya wes kira iki entah dia bekerja berapa tahun saya enggak tahu. Tahu-tahu saya sudah pensiun ke dokter kontrol. Kok ada anak laki-laki datang. Marta nih, lu kok ngerti? Ada kula ngerti bener. Ibu kamu hutan. Oh iya cahya. Sing sekolah neng anu kuwi. Saya tanya. Nah kamu sekarang di mana? Kula sampe wonten Madiun dadi jaksa. Wah, jadi jaksa. Ya ini salah satu contoh bahwa masuk sekolah kejuruan itu tidak mematikan untuk bidang yang lain. Kalau di STM mungkin tadinya ya karena orang tua atau karena katut kancane. Kalau ada keinginan lain dapat teruskan sesuai dengan itu. Nah itu loh, jadi yang mungkin saat ini belajarnya karena terpaksa kemarin ikut-ikut temen atau mungkin dipaksa sama mamahnya, ibunya, bapaknya. Nah ternyata ada contoh yang ternyata ketika lulus itu bisa menggeluti apa yang menjadi passionnya. Jadi maka yang sekarang itu masih terpaksa ya diusahakan selesai 3 tahun di SMK Mikael supaya nanti setelah lulus itu bisa ke jenjang berikutnya yang mungkin menjadi passion Anda. Begitu, itu pesan Bu Marta. Begitu lor, itu perbincangan kita dengan Bu Martani. Banyak pesan untuk Anda yang dulu pernah bersekolah dan Anda yang saat ini masih bersekolah, dan untuk para Bapak Ibu guru. Nah, itu tadi pesan-pesan Bu Martani. Yang penting pokoknya jangan lupa setiap hari latih diri, pantang mundur terus maju. Miko. Jos. Mantap.